Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Salam kita jumpa kembali dalam ibadah live streaming di hari Rabu. Hari ini kita akan mulai ibadah tengah minggu. Dan di mana hari Rabu kemarin kita libur karena bertepatan dengan Imlek. Hari ini kita mulai lagi ibadah hari Rabu. Saya berharap saya bisa menjumpai seluruh sidang jemaat Tuhan dan Bapak Ibu yang lain yang mungkin hari ini boleh bergabung bersama kami. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di tengah-tengah minggu sebelum kita beristirahat, tidur, membaringkan tubuh, jiwa, dan roh. Mungkin tubuhnya dibaringkan, kita sama-sama memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan, renungan yang singkat yang di dalamnya boleh menguatkan kita untuk ketika kita tidur, kita tetap ingat akan Tuhan. Amin. Nah, saudara, kita akan mulai. Sebelumnya kita berdoa buat ibadah tengah minggu kita hari ini, agar ibadah hari ini dapat berjalan dengan baik. Mari kita satu hati dan kita berdoa buat ibadah tengah minggu kita di malam hari ini. Bapa kami dalam surga, dalam nama Yesus kami bersyukur Bapa dan berterima kasih buat kemurahan Tuhan, buat kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang tak berkesudahan dalam kehidupan kami, memampukan kami ada sebagaimana kami ada di malam hari ini. Sebelum kami istirahat, kami sama-sama datang untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu dalam mezbah keluarga kami sekalipun hanya melalui live streaming. Namun kami tetap bersuka cita, kami ada kesempatan untuk mendengar sabda-Mu, ada kesempatan bagi kami untuk mendengar firman-Mu, ada kesempatan bagi kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Urapan-Mu turun atas puji-pujian yang ada, atas hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu, atas kami semua boleh dilawat dan diberkati dalam ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan. Mulai ibadah ini dalam nama Yesus. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Curahkan jamaah
dalam kuasa-Mu. Jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasa-Nya dalam keheningan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau
pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Ya, Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi, saya percaya bahwa Bapak Ibu sudah mendengar pujian yang ada, sudah memuji Tuhan sekalipun mungkin di rumah. Banyak jemaat kita yang mengalami sakit karena mewabahnya virus ini, namun tetap membuat iman kita kuat. Lewat apa? Puji-pujian.
puji-pujian yang ada. Saya percaya Bapak Ibu boleh mengikuti sehingga kita meresapi kebaikan demi kebaikan Tuhan yang kita rasakan dalam kehidupan kita. Nah, hari ini kita mendengar suatu kebenaran firman Tuhan. Saya melanjutkan khotbah ini di hari Minggu. Karena hari Minggu kemarin ada banyak jemaat yang tidak hadir di Google Meet karena lagi pada kena Omikron. Popcorn enak, ini Omikron. Ini nggak enak nih. Saya juga sempat menjadi takut, sempat menjadi cemas karena banyak orang yang sudah mulai kena. Jemaat juga kemarin ada dari Oma Wesley dan Anne juga saya dengar kabar ada sedikit gejala. Dan saya juga was sekali ada Mega dan juga Johnny dan anak-anaknya. Juga saya cemas karena juga terpapar, ada gejala. Dan hari Minggu pas mau ibadah dapat kabar lagi adik ipar saya juga kena juga. Jadi saya juga kaget juga, waduh. Nah, ada Santi dan Jeffrey, tapi Jeffrey juga positif, negatif, si Santi yang positif, tapi semua sudah dapat berjalan dengan baik, tidak ada hal yang mengkhawatirkan. Bahkan pas hari Minggu kemarin mau ibadah, ada kabar lagi dari Christine, Hendra, dan waduh, saya bilang, wah hampir kita semua sudah mulai kena. Karena mungkin kita sudah mulai berpikir bahwa kita sudah divaksin, dan pikir sudah aman. Saya juga sama saudara. Hari Senin kemarin, istri saya juga dapat kabar kalau di kantornya juga ada yang kena. Hari Selasa kemarin juga dia swab, hasilnya negatif. Saya bilang, waduh, gawat juga. Saya hari Minggu pergi pemberkatan jemaat di Glodok. Saya datang juga saudara. Saya juga ada orang saya tutup rapat. Mau ngajak ngobrol, salaman saya tidak mau salaman. Ngajak ngobrol saja dari jauh saja. Mau dengar suara saya tidak terserah. Saya benar-benar kayak seperti orang yang takutan juga karena sekalipun divaksin tapi saya tetap menjaga diri saya dengan baik. Nah, begitu selesai pemberkatan mereka suruh foto-foto sebentar. Foto sebentar saya kabur dulu. Habis itu semua saya sudah mulai hindar. Selesai, Pak, makan dulu. Pak, ini dulu. Enggak, saya langsung pulang. Langsung pulang, saudara. Nah, itulah saudara. Cara saya menjaga diri saya. Sampai di rumah langsung mandi. Langsung minum vitamin. Banyak. Kita sehat sampai hari ini. Semua karena kebaikan Tuhan. Oleh karena itu, saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, di tengah-tengah kita sebelum istirahat, kita datang untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari Minggu malam ini saya sudah sampaikan di ibadah Minggu. Nah, saya ulangi lagi dalam bentuk ibadah tengah minggu di hari Rabu ini. Nah, saudara yang saya kasih, visi kita di gereja ini adalah, visinya adalah The Year of ATB atau tahun ATB. Apa itu ATB? ATB adalah Allah turut bekerja. Di Roma pasal ke-8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, ini adalah bentuk pekerjaan Tuhan, tapi pekerjaan Tuhan secara khusus bagi mereka yang terpanggil, bagi mereka yang mengasihi Dia. Ada 3 pekerjaan Allah, yaitu pekerjaan Allah untuk menciptakan alam semesta, pekerjaan Allah dalam menyelamatkan manusia, itu dilakukan secara umum. Tersedia buat semua manusia. Siapapun yang mau ambil, silakan. Tapi secara khusus adalah di mana Tuhan mau bekerja secara khusus. Dan ini adalah Rasul Paulus ingatkan di Roma 8:28. Itu pekerjaan Tuhan secara khusus buat mereka yang mengasihi Dia. Buat mereka yang terpanggil, buat mereka yang sudah masuk di dalam Tuhan, buat mereka yang serius beribadah, buat mereka yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, buat mereka yang memohon belas kasihan Tuhan, itu Tuhan turut bekerja secara khusus. Nah, itu saya garis bawahi dulu. Setiap kali saya mau khotbah, setiap kali saya mau sharing, saya selalu sharingkan tentang visi dan misi gereja. Kenapa visi dan misi gereja yang saya seringkan? Supaya kita mendapatkan suatu pemahaman yang utuh di tahun 2022. Kita tahu Tuhan itu tidak pernah diam dalam kehidupan kita. Mungkin kita berpikir bahwa, waduh, kapan pandemi ini berakhir?
Waduh, kapan corona ini bisa berakhir? Hari-hari ini makin hari makin menggila. Kita nggak tahu. Habis bulan Februari ini kan tingkatnya paling puncaknya sampai dengan Maret. Selesai Maret kita mungkin agak reda sedikit menurut penilaiannya. Lalu sampai kepada April sudah mau masuk kepada Lebaran. Kita mau menuju kepada tahap gelombang yang keempat. Nah, untuk itu Bapak Ibu kita siap-siapkan diri kita dengan baik, jaga diri kita dengan baik supaya kita tetap ada dalam hadirat Tuhan. Nah, untuk menjalankan visi ini kita ada 4 misi. Misi yang pertama adalah melibatkan dan mengandalkan Tuhan. Itu di bulan Januari, Februari, dan Maret. Itu adalah misinya. Misi untuk menopang visi itu menjadi utuh bagaimana Tuhan itu turut bekerja secara sempurna dalam kehidupan kita. Maka kita harus melibatkan dan mengandalkan Tuhan. Amin ya. 2 minggu yang lalu, 2 ibu gembala yang sudah memaparkan tentang bagaimana Allah itu turut bekerja dari versi Ibu Pendeta Esther dan dari versi daripada Ibu Pendeta Evi Sukia. Di dalamnya saya percaya bahwa Bapak Ibu semua sudah mendengar dan mengerti, memahami bagaimana Tuhan itu turut bekerja. Nah, melibatkan dan mengandalkan Tuhan. Kalau kita berbicara tentang melibatkan dan mengandalkan Tuhan, maka kita akan tahu ayatnya di mana. Ya, Yeremia pasal ke-17 ayat yang ke-7 adalah berkata demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Berbicara mengenai mengandalkan Tuhan, maka kita akan berbicara mengenai satu tokoh sentral, yaitu adalah Nabi Yeremia. Dia yang selalu mengumandangkan ini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang terus berharap kepada Tuhan. Diberkatilah orang yang siang dan malam berseru kepada Tuhan. Diberkatilah orang yang setia beribadah, setia berdoa, setia melakukan hal-hal yang rohani. Diberkatilah mereka. Amin ya. Itulah sebabnya saudaraku, saya kutipkan ini. Saya masukkan ini sebagai di mana kita ini supaya mengalami Tuhan itu turut bekerja dengan luar biasa. Caranya adalah melibatkan dan mengandalkan Tuhan. Nah, pertanyaan sekarang adalah siapa ini Nabi Yeremia? Yeremia, siapa ini dia? Seorang nabi yang dikatakan adalah dalam bahasa Ibrani. Arti namanya adalah Tuhan itu tinggi. Tuhan itu mulia, Tuhan itu agung, Tuhan itu hebat, Tuhan itu dahsyat. Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu maha dasar. Arti namanya seperti itu. Dan dia menyadari betapa agungnya Tuhan yang dia punya. Betapa dasarnya Allah yang dia punya. Nah, dia tidak main-main dengan Tuhan. Maka dia diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Bahkan dia lawan dengan diberkati adalah terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya. Di ayat yang kelima. Nah, siapa dia nih saudara? Saudara yang saya kasih, dia adalah seorang yang dikatakan nabi yang paling muda. Banyak kan nabi yang dipanggil Tuhan, mereka umurnya 20 sampai 30 ke atas. Tapi Yeremia dipanggil Tuhan, diperkirakan umurnya masih 20 ke bawah. Atau 18, 19, 20. Dia seorang yang masih seorang anak imam. Dia dari keluarga yang disebut dengan imam. Yang pada zaman Raja Daud memerintah, dia bapaknya menjadi imamnya. Dan anaknya menjadi imam. Dilatih sedemikian rupa. Dia tahu apa itu mengandalkan Tuhan. Dia memahami bagaimana kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan memberkati kehidupan kita. Dia tahu bagaimana kalau kita mengandalkan Tuhan, maka dia mengumpamakan kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Amin ya. Di tepi aliran air yang dimana pohon itu tidak pernah mengalami namanya masa kekeringan. Daunnya tetap hijau. Mau musim hujan, mau musim panas, daunnya tetap hijau. Mau ada masalah, mau tidak ada masalah, dia tetap bersuka cita. Mau ada corona maupun tidak ada corona, dia tetap bersuka cita. Amin ya. Nah, inilah saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Saya mau supaya kita sama-sama di tahun 2022 ini, kita melibatkan dan mengandalkan Tuhan. Nah,
Yeremia berbicara kepada bangsa Israel, khususnya kepada kerajaan di selatan. Nah, bangsa Israel itu terbelah, dulunya cuma hanya satu, namanya bangsa Israel. Tapi karena pemberontakan dan ketidaktaatan daripada Salomo, membuat kerajaan ini terpecah menjadi dua. Yaitu kerajaan utara dan kerajaan selatan. Yang aslinya itu adalah kerajaan selatan. Kerajaan utara ketika kedua anak daripada Daud ini berontak dan mereka mendirikan kerajaan masing-masing. Lalu mereka menamakan diri menjadi kerajaan Israel. Nah, kalau Bapak Ibu baca di Alkitab, kita kadang terkecoh. Kerajaan selatan yang mana, kerajaan utara yang mana. Yang aslinya, yang sumber yang aslinya, itu kerajaan selatan. Hanya satu suku di sana, suku Yehuda. Yang 11 sukunya ada di suku Israel. Maka berontak sana, mereka lari ke sana. Absalom dan dua anak Absalom dan Abner kalau nggak salah. Mereka berontak dan mereka mendirikan kerajaan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, lalu Yeremia menyampaikan kabar tentang mengandalkan Tuhan, berkata mengandalkan Tuhan itu kepada kerajaan selatan. Kerajaan selatan, kerajaan Yehuda. Kerajaan yang asli. Kerajaan yang utara ini, saudara, kalau saya pelajari di dalam Alkitab saya baca, ternyata mereka ini imamnya diangkat sendiri. Tanpa ditunjuk oleh imam lain. Mereka mengangkat imam sendiri, dia jadi raja sendiri, dia jadi menteri sendiri, dia lantik sendiri, imamnya juga lantik sendiri, rumahnya juga lantik sendiri. Maka dua kerajaan ini menjadi dua kerajaan yang selalu berlawanan. Kadang-kala membuat kita tertipu. Kerajaan utara dan kerajaan selatan. Maka ketika Yesus datang, Yesus menjumpai seorang wanita yang ada di sumur itu. Dia bilang begini, dia seorang Samaria, mereka menyembah ke gunung itu. Dan Yesus akan datang waktunya orang tidak akan lagi menyembah ke gunung Samaria. Dan juga tidak akan menyembah ke gunung Yerusalem. Tapi mereka akan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Nah, Yeremia sampaikan itu kepada kerajaan yang asli. Kerajaan yang benar-benar Tuhan pilih secara khusus. Kerajaan di mana di dalamnya kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, pemilihan Tuhan itu khusus kepada mereka. Namun saudara, ketika mereka ini orang yang terpanggil, orang yang terpilih, orang yang mana Tuhan bekerja secara khusus istimewa buat mereka. Namun mereka tetap meninggalkan Tuhan. Mereka tidak ada dalam lindungan Tuhan. Mereka berontak kepada Tuhan. Ketidakadilan terjadi. Di mana nabi-nabi palsu, nabi-nabi yang menyampaikan nubuatan sesuai dengan selera siapa yang pesan. Itu ditantang oleh Yeremia. Kalau baca di kitab Yeremia kita temukan. Dia menantang nabi-nabi ini. Nabi-nabi ini selalu menubuatkan kepada rajanya. Tenang tuanku, keadaan negeri ini selalu aman-aman saja. Sedangkan Tuhan memperlihatkan kepada Yeremia bahwa Tuhan akan mendatangkan hukuman kepada bangsa ini karena mereka tidak taat kepada hari Sabat, karena mereka tidak taat kepada perintah Tuhan, karena mereka melalaikan tugas dan kewajiban mereka kepada Tuhan. Maka Tuhan akan mendatangkan penghukuman. Dan penghukuman itu mereka akan dibuang ke Babel. Mereka akan ditawan. Lalu tiba-tiba suara itu datang kepada dan disampaikan oleh Yeremia. Tapi tiba-tiba ada nabi palsu pemuncul. Itu Yeremia sedang berbohong. Diputarbalikkan sedemikian rupa. Sehingga yang asli itu kabur. Bukankah hari-hari ini kabar-kabar yang bohong sering membuat kita juga menjadi ragu, kabur. Ada yang bilang corona ini bukan karena penyakit. Tapi karena settingan. Kita udah mulai ragu juga. Oh iya. Ada yang bilang penyakit ini adalah penyakit yang bukan karena virus, tapi ini karena kimia, bahan kimia. Kita juga udah mulai ragu. Kebenaran di mana? Kebenarannya kalau kita ada di hadapan Tuhan. Kita ada di hadirat Tuhan. Tuhan menyingkap. Untuk itu saya mau dia dari kimia, mau dia dari manapun, kita pegang baik-baik tentang siapa Tuhan kita. Amin ya. Nah, saudara, sekarang kita masuk, saudara. Yeremia menyampaikan nubuatan itu kepada mereka supaya mereka berbalik dan bertobat. Namun mereka tidak berbalik dan bertobat. Nah, sekarang saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, apa yang mau kita bahas daripada Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7
bagaimana cara Nabi Yeremia untuk apa kuncinya Yeremia menjadi nabi yang diberkati Tuhan. Rahasianya apa? Apa yang menjadi dasar atau rahasia daripada Nabi Yeremia sehingga dia berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ia tidak pernah layu. Ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang tidak akan pernah mengalami musim gugur, musim kering, musim kemarau. Yang mengalami adalah musim subur, musim diberkati. Amin. Mau seperti itu? Semua kita pasti mau. Nggak ada yang nggak mau. Kalau mau hidup pun diberkati, amin Pak. Mau hidup pun dipulihkan, amin. Kalau ngomong namanya mau diberkati, semua orang mau. Amin, amin sekencang-kencangnya. Tapi untuk mentaati itu, kadangkala kita nggak mau. Nah, kuncinya di mana saudara? Apa kuncinya atau apa rahasianya? Nabi Yeremia mengungkapkan ini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang pertama, di Yeremia pasal yang ke-17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Yang hatinya menjauh dari Tuhan. Bahkan di ayat yang ke-17 ayat ke-9. Betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Ayat ke-10, aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberikan balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatan. Yang pertama, apa rahasianya atau apa kuncinya atau kenapa Nabi Yeremia mengungkapkan haruslah diberkatilah orang mengandalkan Tuhan. Atau kenapa kita harus mengandalkan Tuhan? Karena saudara, apa rahasianya? Kita harus mengandalkan Tuhan. Karena orang yang mengandalkan Tuhan itu adalah orang yang mampu mengendalikan hati. Mampu menjaga hati. Hati ini harus dijaga baik-baik. Maka dia katakan, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hati ini penuh dengan kelicikan. Hati ini penuh dengan tipu daya. Hati ini penuh dengan keinginan. Hati ini penuh dengan kemauan. Dan gak ada satupun yang tahu hatinya seperti apa. Sekalipun suami istri hidup bersama, sudah nikah mungkin pernikahan 50 tahun bersama. Atau mungkin 60 tahun bersama. Tapi mungkin hati istrinya pun dia tidak tahu. Ada satu pasangan suami istri merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-75. Saya pernah membacakan kisah ini. Mengadakan pernikahan, usia pernikahan yang ke-75. Lalu semua orang diundang dan hadir pada malam hari itu. Mereka mengadakan pesta anniversary pernikahan yang ke-75 di hotel yang berbintang, yang mewah di Amerika. Selesai pesta, semua orang kagum. Mereka bisa bertahan hidup bersama sampai 75 tahun. Itu luar biasa. Ya kan? Jarang-jarang ada. Ya paling 50, ya puji Tuhan. Kalau misalnya kita nikahnya 30, 50 berarti kita sudah 80. Ya puji Tuhan. Kalau 75 berarti udah hampir 100. Kalau ya kan? Umur hampir 100. Itu puji Tuhan, luar biasa. Nah, saudara, bahwa wartawan mewawancarain bapak ini. Apa rahasia kunci bapak? Apa rahasia tante dan om ini sampai umur segini? Wah, kami saling terbuka. Kami saling mengingatkan. Kami saling menjaga. Kami saling mencintai. Pikir orang sih hebat. Selesai saudara. Selesai pesta itu. Selesai pesta itu pulang. Lalu bapak ini, kakek ini. Dia dalam lift ketemu seorang gadis. Gadis itu kedip-kedip mata sama dia. Dia lihat gadis ini. Tiba-tiba saudara, hatinya berubah. Besoknya dia nggak kabar kalau dia menggugat cerai istrinya. Sangat tragis. Kenapa? Itu sangat tragis. Nah, itu sangat tragis saudara. Jangan-jangan kita pun sama saudara. Karena kita itu tidak mampu menjaga hati kita. Satu saat bisa jadi nanti hal-hal yang dia bikin bisa terjadi. Maka Yeremia ingin ungkapkan supaya kita itu jaga hati kita dengan baik. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Amsal pasal 4 ayat 23. Karena dari situlah terpancar kehidupan.
Kita mari menjaga hati kita dengan baik. Jemaat Tuhan yang ada, mari sama-sama kita menjaga hati kita. Hati ini licik, hati ini batu. Apalagi dia sudah membeku dan batu. Gak ada yang bisa tahu. Tapi kalau engkau ada dalam Tuhan, hatinya bagaimanapun, Tuhan menyelidiki untuk mengetahuinya. Maka di Amsal pasal yang ke-17 ayat 2, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kita diajarin untuk bergembira selalu. Kita untuk diajari selalu hati ini bersuka cita. Corona ini tidak akan hilang, tapi tetap kita bersuka cita. Yeremia pasal 26 ayat yang ketiga. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Hati ini harus kokoh. Jaga hati ini dengan baik. Hatinya yes. Saya yakin tahun 2022 Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi saya. Amin, amin. Teguh. Tidak mau digoyahkan oleh apapun. Dia tetap menjadikan firman itu landasan yang kokoh. Karena hatinya teguh. Ketika Tuhan memilih Yosua untuk memimpin bangsa ini, melanjutkan estafet daripada Musa. Tuhan, kuatkanlah hatimu, teguhkanlah hatimu. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Karena apa? Karena Yosua tahu bahwa memimpin bangsa ini gagal. Membutuhkan hati yang teguh, membutuhkan hati yang kuat, membutuhkan hati yang perlu dijaga. Amin. Hati ini saudara memang Amsal bilang sumber segala kehidupan. Untuk itu kita jaga dia hati. Kalau hatimu baik akan terpancar kehidupan. Kalau hatinya tidak suka cita maka yang keluar adalah marah-marah. Kalau hatinya bersuka cita maka hati bergembira, yang keluar adalah muka yang berseri. Senyum-senyum terus, jangan senyum-senyuman terus. Sama seperti ada satu ibu. Pak Ken, kenapa ini? Saya kalau ketawa nggak bisa berhenti. Ya lu sendiri yang ketawa, kok nanya ke saya? Saya bilang saya juga nggak tahu. Mana saya tahu kalau kamu punya ketawa kok nggak bisa berhenti. Saya juga nggak tahu. Apa saya harus berhenti tertawain kamu, tampil yang dulu. Berhenti, enggak. Mazmur pasal yang ke-37 ayat 3-4. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia dan bergembiralah karena Tuhan. Maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan. Hati ini punya keinginannya banyak. Hati ini punya kemauannya banyak. Tapi Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Hatinya harus percaya kepada Tuhan. Dan bergembiralah karena Tuhan. Jangan gak bergembira. Berdiamlah di negeri. Berlakulah setia, bergembiralah karena Tuhan. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Disuruh diam. Gak boleh kemana-mana. Gak boleh eksodus. Gak boleh keluyuran. Diam. Pemerintah sudah level 3. Jakarta sudah naik level. Suruh diam. Diam saja kita. Berdiam dirilah dan berlakulah setia. Lalu Yeskiel pasal 36 ayat yang ke-36. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Bayangkan. Hati bangsa Israel. Bangsa pilihan. Di mana Tuhan pilih mereka dan bekerja secara khusus, secara eksklusif buat mereka. Hatinya membatu, hatinya punya kelicik. Namun Tuhan bilang begini, ketika kamu berbalik kepada Tuhan, ketika kamu mampu menjaga hatinya, aku akan memberikan kepada kamu hati yang baru. Amin. Maka kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Hati yang dengar-dengaran. Hati yang nurut diomongin. Hati yang diajak untuk beribadat taat. Hati yang kalau diomongin, ayo kita ibadah. Ayo kita berdoa. Ayo kita memuji Tuhan. Ayo kita berlaku yang baik. Ayo sembah Tuhan. Ayo apalagi nolong orang, itu taat. Ayo malah berbuat baik, itu taat. Ayo mengasihi musuh kita, taat. Ayo mengasihi orang menipu kita, taat. Hati yang taat. Lalu yang kedua, apa kuncinya? Yeremia menjadi orang yang diberkati Tuhan dalam mengandalkan Tuhan adalah dia memperoleh kekayaan dengan cara yang halal. Yeremia pasal 17 ayat 11. Seperti ayam hutan yang mengerami yang tidak ditelurkannya. Demikianlah orang yang menggaruk kekayaan secara tidak halal
pada pertengahan usianya ia akan kehilangan semuanya. Dan pada kesudahan usianya ia terkenal sebagai seorang bebal. Apa rahasianya sehingga Yeremia diberkati Tuhan? Kalau kita mengandalkan Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Memperoleh kekayaan dengan cara yang halal. Dia mengumpamakan seperti ayam hutan. Ayam hutan mengerami telur yang bukan miliknya, tapi dia keramin. Habis disekeramin, dia begitu ayam jadi anak ayam, dia bilang itu anak saya. Ngaku-ngakui barang yang bukan miliknya, dia akui. Nah, bukankah hari-hari ini sudah makan korban? Ada orang diterakin, dia maling mobil saya, dia tabrak saya, tabrak lari. Itu udah mulai ngaku-ngaku. Hal-hal roh-roh itu udah mulai muncul. Tapi kita harus jaga kita hati dan baik. Memperoleh semua kekayaan itu dengan cara yang halal. Jangan mengharamkan segala cara untuk memperoleh kekayaan. Yeremia menyadari bangsa itu pernah ditegur oleh Yeremia karena mereka melakukan berbagai cara untuk memperoleh kekayaan. Mengeruk kekayaan sedemikian rupa sampai melupakan Tuhan. Gara-gara mencari kekayaan, gara-gara mencari duit, gara-gara mencari kebutuhan hidup. Sampai Tuhan pun mereka lupa. Yang memberi hidup kepada mereka, yang memberi uang kepada mereka, yang memberi kesehatan untuk mencari uang kepada mereka, lupakan yang memberi itu. Amin ya. Nah saudara, Amsal pasal yang ke-28 ayat 6, lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya sekalipun dia kaya. Ada banyak orang yang mungkin kaya, tapi Amsal bilang dia punya kekayaan, tapi kekayaan diperoleh dia berliku-liku, nipu sana, nipu sini, nikung sana, nikung sini, cao sana, cao sini. Apalagi apa yang mau dipikirin lagi sama dia? Yang di otaknya dia adalah bagaimana cara supaya saya bisa menipu orang. Yang di otak bagaimana saya menguntungkan saya dengan cara yang haram, bukan halal. Bahkan di Amsal pasal yang ke-11 ayat 4, pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari bau. Pada hari Tuhan penghakiman kita, akan Tuhan menghakimi kita. Harta kita tidak menjamin bahwa saya akan lepas. Nggak bisa disogok. Tuhan nggak bisa disogok lagi. Kalau di dunia ini kamu bisa sogok, tapi di penghakiman Tuhan tidak bisa disogok lagi. Yang ketiga, kenapa kita ini harus, atau apa rahasianya Yeremia diberkati Tuhan? Yang pertama adalah Yeremia menjaga hatinya. Yang kedua, Yeremia memperoleh kekayaan dengan cara yang halal. Yang ketiga adalah tidak meninggalkan sumber air hidup. Yeremia pasal 17 ayat 3, yang pengharapan Israel, Tuhan, semua orang yang meninggalkan engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri, sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Bahkan diungkapkan sebelumnya di Yeremia pasal 2 ayat 13, sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Seringkali kita melupakan Tuhan. Lebih baik saya mencari duit lebih banyak-banyak daripada saya mencari Tuhan. Orang berkata demikian. Tuhan itu nomor sekian. Duit nomor pertama, nomor utama. Begitu bangun, duit. Sampai melupakan Tuhan. Tidak bersyukur, tidak berterima kasih. Tapi tadi Amsal bilang, sampai hari penghukuman, uang tidak ada gunanya. Pernah ada orang yang sangat kaya, sampai dia anaknya kecelakaan. Lalu dia bilang begini, kalau boleh semua kekayaan saya diambil, asal nyawa anak saya dibalikkan. Nggak bisa. Diselidiki ternyata dia adalah anak Tuhan. Yang sebelumnya dia adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang sebelumnya dia berdoa mohon supaya Tuhan berkati hidup saya. Tuhan berkati hidup saya. Tuhan berkati berlimpah-limpah dan sampai limpah-limpah. Tapi begitu berlimpah-limpah harta kekayaan, makin hari bukan makin dekat kepada Tuhan, tapi makin hari makin jauh kepada Tuhan. Dia meninggalkan sumber air yang hidup sampai 2 kali. Adakah itu di jemaat saat ini? Engkau meninggalkan sumber air hidup. Yesus adalah sumber air hidup kita. Jangan kita tinggalkan dia. Yohanes pasal yang ke-4 ayat 14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan, kepadanya ia akan
Ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancarkan sampai kepada hidup yang kekal. Yesus berikan, akulah air. Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang 6. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Wahyu 22 ayat yang ke-17. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Yesus menawarkan, datang kepada Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan abaikan hal-hal yang rohani. Jangan abaikan doa-doamu. Jangan meninggalkan ucapan syukurmu. Jangan meninggalkan apalagi baca firman-Mu. Karena itu adalah sumber air kehidupan kita. Yeremia lakukan itu. Maka dia katakan, dia diberkati Tuhan. Luar biasa. Amin. Kiranya firman Tuhan di malam hari ini menguatkan kita. Sebelum kita tidur, kita boleh dikuatkan selalu. Kita satu hati, kita berdoa. Kami bersyukur Bapa dan berterima kasih buat kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan selalu meteraikan firman itu dalam hidupan kami. Bawa kami Bapa untuk terus ada dalam hadirat Tuhan. Sebagaimana Yeremia mampu menjaga hatinya. Bahkan kami dalam berbisnis bekerja. Kami boleh bekerja dengan cara yang halal. Kami tidak mengharapkan segala cara. Tapi kami melakukan yang halal. Karena kami tahu di balik semua kekayaan yang ada, Tuhan mau supaya kami belajar untuk mengasihi Tuhan. Dan bahkan kami mau juga Tuhan untuk hidup. Tidak mau meninggalkan Engkau sumber air kehidupan kami. Kami datang terus kepadamu. Berkatilah kami malam hari ini. Yang telah meluangkan waktunya untuk beribadah. Diberkati kami semua. Yang telah meluangkan waktunya untuk bersekutu dengan Engkau berkati. Malam sebelum kami tidur. Kami mohon berkat Tuhan turun melimpah dalam hidup kami. Tumpangkanlah tangan-Mu atas kehidupan kami. Jamah kami Bapa. Pulihkan kami. Sembuhkan kami. Secara khusus berdoa buat jemaat-Mu yang mengalami sakit. Bagi jemaat-Mu baik Santi dan Jeffrey, dijamah Bapa. Bakteri virus corona yang ada kami berdoa dipulihkan, sembuhkan, lalukan dalam kehidupan mereka dalam nama Yesus. Roh maut kami tolak dalam Yesus. Dalam kehidupan daripada Oma Wesley Terore, dalam kehidupan daripada Anne, dalam kehidupan daripada keluarganya, anak-anaknya, suaminya, dijamah, dilingkupi, dinaungi, dilalukan bakteri virus itu dalam nama Yesus. Dalam kehidupan pada Johnny, Mega, bahkan anaknya Jovanka dan anaknya kecil Nathan juga kami berdoa jamah Bapa. Oleh bilur-bilur mereka pulih sembuh, bakteri virus itu kami halaukan dalam nama Yesus. Dalam kehidupan daripada Christine dan juga Hendra, dalam nama Yesus. Kami berdoa jamah Bapa, pulihkan, sembuhkan dalam nama Yesus. Mereka tidak akan terkena apapun dalam bakteri virus ini. Bahkan Rinawati dan juga suami dan anak-anak. Mereka pernah mengalami juga. Kami percaya Tuhan akan jamah dan pulihkan Bapa. Sehingga bakteri virus corona yang mungkin reaktif. Kami berdoa bila lalu dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus. Kami selalu dijaga dan dilindungi kami Bapa. Darah-Mu berkuasa atas kami. Menjamah kami, melingkupi kami, menguduskan kami. Sehingga kami selalu aman dalam lindungan-Mu. Dalam nama Yesus. Jemaat-Mu yang lain yang mengalami saat ini mungkin kena COVID. Kami berdoa Tuhan tolong Bapa. Agar mereka selalu aman dalam lindungan Tuhan. Penyertaan Tuhan sempurna ada di hidup mereka. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Malam diberkati kami akan tidur. Menyerahkan semua kami yang ada. Bu Helen juga Tuhan tolong memberkati selalu Bapak. Bu Dewi Asna juga Tuhan tolong memberkati selalu. Kami semua Bapak dilindungi, ditolong selalu Bapak. Pergumulan demi pergumulan yang ada Tuhan mampukan kami. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Kalau demikian saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, arahkanlah imanmu kepada Tuhan. Kembali kita melakukan segala aktivitas kita. Kembali kita beristirahat malam hari ini. Dengan membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Kasih sayang daripada Yesus Kristus, persekutuan dan penghibur Roh Kudus tetap tinggal menyertai kita. Saat ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kami terima seluruh berkat Tuhan dan kami akhiri ibadah tengah minggu malam hari ini. Dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan. Amin. Amin Bapak Ibu. Sampai jumpa lagi di ibadah tengah minggu depan. Dan juga hari Minggu. Bapak Ibu boleh ada lagi dalam ibadah hari Minggu ini. Yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yohanes Subagio dari Jogja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.